Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di channel Sigit Nurwanto kali ini akan bercerita tentang Nabi Sulaiman sempat dicabut kekuasaannya gara-gara jin dan wanita. Sebelum ke cerita, saya tidak bosan-bosannya mengajak semua, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara Indonesia, negara kita tercinta ini, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke cerita. Nabi Sulaiman pernah bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kekuasaannya pun sempat dicabut. Kisah ini tercatat dalam kitab Badi'udz Zuhur fi Faqaidz Zuhur karya Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi. Di dalam kitab tersebut diceritakan menurut riwayat dari Wahab bin Munabi, salah seorang tabi'in yang terkenal dengan penguasaan ilmunya tentang riwayat Israiliyat. Beliau pernah berkata, sebab musabab raibnya cincin Nabi Sulaiman sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Qs Sad 34. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman bersama para tentaranya berperang melawan kerajaan Yunani. Nabi Sulaiman memenangkan peperangan. Di antara penduduk Yunani yang ditawan itu ada seorang gadis yang sangat cantik. Nabi Sulaiman pun mempersunting perempuan tersebut. Suatu hari, Nabi Sulaiman menemui gadis tersebut. Gadis itu didapatkannya dalam keadaan yang kurang sehat. Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang kau pikirkan, istriku?" Gadis itu menjawab, "Aku ingat ayahku yang sudah tiada. Dia mati dengan meninggalkan kerajaannya. Sudahlah, kiranya Tuan menyuruh beberapa setan untuk membuatkan gambar atau patung yang persis dengan ayahku dalam segala bentuknya, sehingga setiap kali aku melihatnya, maka kesedihanku akan sirna seketika." Karena rasa cintanya yang menggebu, Nabi Sulaiman pun mengabulkannya. Beliau memerintahkan kelompok jin ifrit yang bernama Sheikh Al-Marid untuk membuatkan patung berbentuk ayah istrinya. Maka Sheikh langsung mengerjakan tugasnya, dan patung itu pun selesai dengan bentuk persis sesuai dengan pesannya. Saat Nabi Sulaiman dan para tentaranya pergi, gadis itu bersama tawanan wanita lainnya selalu menyembah patung tersebut. Hal itu terjadi selama 40 hari. Nabi Sulaiman sendiri tidak tahu menahu tentang keadaan mereka yang dengan tekun menyembah patung di atas. Akan tetapi, keadaan mereka yang telah musyrik itu diketahui oleh Asif bin Barkhaya. Ia adalah seorang pembantu atau wakil dari kerajaan Nabi Sulaiman. Dia juga selalu memberikan nasihat kepada kaum Bani Israel. Jika ada nama-nama nabi yang disebutkan dalam isi nasihatnya, maka dia selalu memujinya. Kecuali Nabi Sulaiman, dia tidak memuji sedikit pun dalam menyebut nama Sulaiman. Hal ini membuat Nabi Sulaiman bertanya-tanya. Maka setelah Asyib selesai memberikan nasihatnya dan kaum Bani Israel bubar, Nabi Sulaiman mendekat
Nabi Sulaiman mendekati Asyib untuk mempertanyakan sesuatu yang mengganjal hatinya. "Kenapa kamu tidak menyebutkanku bersama dengan deretan orang-orang yang kau sebut tadi?" kata Nabi Sulaiman. Asyib menjawab, "Bagaimana mungkin aku menyebutkanmu bersama mereka? Karena di rumahmu sendiri ada patung yang disembah selama 40 hari. Kamu buat patung itu dengan memerintahkan kepada jin Syekh Al-Marid hanya untuk memenuhi permintaan seorang wanita." Mendengar informasi tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan agar patung itu dihancurkan, sedangkan gadis dambaannya disiksa sebab kesalahannya. Beliau sendiri langsung masuk ke ruangan ibadahnya. Di dalam ruangan itu, Nabi Sulaiman menangisi kehilafannya. Beliau berendah hati dan memandang dirinya sungguh hina di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kesalahannya ini, Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan hilangnya kekuasaan dengan cara Allah menghilangkan cincin dan didepaknya dari kursi raja selama masa penghambaan mereka kepada patung, yaitu 40 hari. Inilah kisah di mana Nabi Sulaiman bertaubat di hadapan Allah karena telah berbuat kesalahan yang sangat fatal dengan menggunakan kekuatan jin. Dengan menggunakan kekuatan jin Syekh Al-Marid kepada hal yang bukan untuk mendirikan dakwah. Masa di mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Beliau menjadi nelayan dan mencari makan dengan susah payah di lautan. Namun, masyarakatnya saat itu tidak mengetahui keadaan Nabi Sulaiman. Kisah nelayan Nabi Sulaiman ini juga diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih pada kisah yang lainnya. Dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Kami telah mencoba dengan suatu ujian, yaitu kerajaan dirampas oleh orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya. Kemudian pada suatu hari ketika ia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi, ia melepaskan cincinnya itu. Lalu ia menitipkannya kepada salah seorang dari istrinya yang bernama Aminah, sebagaimana biasanya. Setelah ia pergi, tiba-tiba datanglah makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian jin itu mengambil cincin itu dari Aminah dan langsung memakainya. Dan kami dudukkan pada singgasananya sesosok jasad, yaitu jin tersebut yang bernama Syekh atau jin lainnya. Kemudian jin itu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Ketika itu juga ia dikelilingi burung-burung dan lainnya. Lalu muncullah Nabi Sulaiman dengan bentuk yang tidak seperti biasanya, yakni tanpa pakaian kebesarannya. Ia telah melihat bahwa di singgasananya telah duduk seseorang. Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Aku adalah Sulaiman." Akan tetapi orang-orang yang mengingkarinya kemudian ia kembali, yakni kembali dapat merebut kebesarannya setelah selang beberapa hari, yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya, lalu memakainya dan duduk di atas singgasananya kembali.